silakan ditambahkan oleh teman-teman lainnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Daniel atas pemaparannya. Untuk pemaparan berikutnya akan dijelaskan oleh Bang Edi dari YLBHI. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Novi, kemudian teman-teman guru ya, dan teman-teman jurnalis yang kami hormati dan banggakan. Terima kasih sudah bergabung dalam konferensi pers ini. Jadi melihat konstruksi norma pasal 22 ayat 3 dan penjelasannya ya di Undang-Undang APBN 2026 dan Peraturan Presiden yang disampaikan tadi oleh Daniel, ini membuktikan teman-teman bahwa lagi-lagi pemerintah tidak pernah belajar dari kesalahan sebelumnya tentang memasukkan kebijakan MBG atau sebelumnya memasukkan kebijakan-kebijakan komponen lain di luar pendidikan ke dalam sistem penyelenggaraan pendidikan nasional. Sependek catatan kami ya, LBH-LBHI, itu sejak tahun 2006 selalu ada upaya dari pemerintah untuk merekayasa ya dan menggerogoti mandatory spending 20% dana pendidikan. Misalkan melalui rekayasa pendidikan kedinasan itu harusnya mendapat jatah dari 20%. Dan sedemikian rupa. Dan kami mencatat sampai saat ini terkait pendidikan, MK sudah mengeluarkan 3 putusan pentingnya secara berturut-turut dari tahun 2006, 2007, dan 2008 yang MK memutuskan secara konsisten bahwa mandatory spending 20% ini itu adalah sifatnya imperatif. Artinya tidak bisa diganggu-gugat untuk komponen anggaran-anggaran di luar pendidikan atau yang kita sebut sebagai constitutional floor atau ambang batas minimal pematuhan kewajiban pendidikan. Nah, dalam pertimbangan MK mengatakan bahwa jika dibandingkan dengan negara-negara lain, ternyata Indonesia adalah negara yang paling rendah alokasi pendidikan dari APBN. Betul kan? Dari beberapa riset. Nah, karenanya anggaran 20% itu adalah standar minimal kewajiban pemerintah untuk memenuhi dari APBN. Karenanya MK sangat saklek dan sangat ketat dalam anggaran pendidikan itu. Dan di sisi lain teman-teman, ada beberapa catatan dan riset kita, secara implementasi pemerintah tidak pernah memenuhi anggaran 20% itu dari tahun ke tahun. Beberapa di sidang MK terbukti ada fakta bahwa rata-rata realisasi dana pendidikan hanya mencapai 11%. Tadi disampaikan ada 14% setelah dikurangi pendidikan. Mudah-mudahan 14%-nya itu betul-betul nyampe. Tapi riset kita selama ini, realisasi pendidikan tidak pernah sampai 20%. Paling mentoknya hanya sebesar 11% gitu. Nah, makanya MK menyatakan standar minimal itu, teman-teman. Nah, ini lagi-lagi membuktikan bahwa tahun ini ada semacam lagi pekondisian atau rekayasa administratif ya, yang seolah-olah pemerintah ingin mematuhi dan memenuhi kewajiban mandatory spending 20% ini. Tapi ternyata teman-teman berhasil membongkar yang terjadi melalui tadi Perpres ya dan beberapa riset,